Hai semuanya, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan sosial. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkembangan sosial. Yang pertama, yaitu menurut Harlock. Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Nah, hal tersebut berarti bahwa setiap orang atau setiap anak yang mengalami perkembangan sosial merupakan orang yang mengembangkan kehidupan sosialnya berdasarkan tuntutan sosial yang ada. Misalnya, sebagai contoh, pembentukan kelompok untuk mengerjakan suatu tugas. Contohnya, tugas di sekolah. Nah, sebagai bentuk perkembangan sosial kita, anak pasti dituntut atau tiap anggota kelompok itu pasti dituntut untuk melakukan interaksi sosial berupa diskusi atau tanya jawab untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Nah, dari situ kita ketahui bahwa berdasarkan tuntutan tugas kelompok tadi, kita dituntut untuk melakukan perkembangan sosial. Yang kedua yaitu menurut Ahmad Susanto. Menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan diartikan juga sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, dan meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Pada hal ini, perkembangan sosial diperoleh setiap anak melalui kematangan, kesempatan, dan belajar dari respon terhadap dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak tersebut berada. Berikutnya yaitu materi mengenai hubungan antara kemampuan sosial dengan kemampuan berpikir. Dapat kita lihat pada tampilan, kemampuan sosial merupakan kompetensi yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi dengan orang lain di lingkungan apapun. Contoh kemampuan sosial antara lain beradaptasi dengan lingkungan baru, bertanggung jawab atas perbuatan, dan memberikan pendapat. Nah, kemampuan sosial itu dapat kita ketahui merupakan kompetisi yang benar-benar memfasilitasi komunikasi dan interaksi orang lain di lingkungan manapun. Dapat kita lihat juga contoh-contohnya, seperti beradaptasi lingkungan dengan lingkungan baru. Misalnya ini pada anak sekolah yang baru masuk sekolah dasar, pasti akan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan barunya, teman-temannya, bagaimana gurunya, mendalami karakter-karakter teman-temannya. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas perbuatan. Misalnya saat kita melakukan suatu proyek atau pekerjaan-pekerjaan effort yang besar, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pekerjakan. Itu berarti kita telah memiliki kemampuan sosial. Dan yang ketiga itu memberikan pendapat. Ini sangat umum dan sangat perlu untuk setiap orang demi meningkatkan kemampuan sosialnya. Karena kegiatan sosial pasti membutuhkan pendapat dari antara individu yang satu ke individu yang lain. Dan materi yang berikutnya yaitu mengenai hubungan antara kemampuan sosial dan kemampuan berpikir. Sebelumnya, kita ketahui bahwa berpikir merupakan suatu aktivitas akal dan rohani yang berlaku pada seseorang akibat adanya kecenderungan mengetahui dan mengalami. Berpikir itu merupakan aktivitas akal dan rohani yang berlaku pada seseorang karena kita punya kecenderungan untuk mengetahui dan mengalami. Beberapa kunci kemampuan berpikir itu seperti menjelaskan, mengevaluasi, memprediksi, dan membuat proyek, mengembangkan hipotesis, dan menyelesaikan masalah. Untuk dapat berpikir kritis, kita harus sering melakukan hal-hal tersebut, yaitu yang menjelaskan atau mengevaluasi, memprediksi, membuat proyek, mengembangkan hipotesis, dan menyelesaikan masalah itu. Hubungan antara kemampuan sosial dengan kemampuan berpikir yaitu seperti hubungan yang saling melengkapi, di mana setiap anak yang memiliki kemampuan sosial atau yang dapat berinteraksi atau mudah berinteraksi sosial sudah pasti cenderung memiliki banyak pertemanan. Dan kita tahu pasti seseorang yang banyak melakukan kegiatan sosial, banyak memiliki pertemanan,
pasti memiliki kemampuan berpikir yang baik, karena dia sudah memiliki seperti referensi-referensi untuk mengembangkan pemikirannya, atau juga perbendaharaan bahasanya sudah lebih banyak, karena dia cenderung mengembangkan kemampuan sosialnya melalui pertemanan. Jadi, hubungan antara kemampuan sosial dan kemampuan berpikir itu adalah hubungan yang saling melengkapi. Karena setiap orang yang memiliki kemampuan sosial yang bukan setiap orang, tapi cenderung orang yang memiliki kemampuan sosial yang tinggi cenderung mudah berinteraksi dan memiliki kemampuan berpikir yang baik. Karakteristik perkembangan sosial. Karakteristik perkembangan sosial dibagi menjadi dua, yaitu periode bayi dan periode prasekolah. Pada periode bayi, saat usia 1-2 bulan, bayi melakukan interaksi sosial dengan cara menangis, tertawa, dan tersenyum saat melihat atau mendengar suara dari seseorang. Yang kedua yaitu usia 3-4 bulan. Pada usia ini, anak sudah dapat melakukan interaksi dengan orang lain dengan menggumamkan suatu kalimat dan tertawa. Pada usia 5-6 bulan, anak sudah mampu mengenali suara dan mengikuti suara atau tingkah laku yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitarnya. Pada usia 12 bulan, anak dapat mengerti jika seseorang mulai melarangnya melakukan sesuatu, dan dia juga mulai menikmati kebersamaan yang ada dengan orang lain. Pada usia 24 bulan, pada saat ini anak sudah dapat membantu melakukan aktivitas sederhana dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya jika kita meminta anak tersebut untuk mengambilkan sebuah bola, maka anak tersebut dapat melakukannya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada periode prasekolah. Adapun karakteristik perkembangan periode prasekolah yaitu membuat kontak sosial dengan teman-temannya. Yang selanjutnya itu dapat bermain bersama teman-temannya. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan tingkah laku sosial seperti pembangkang. Yang kedua agresi. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa kecewa akibat tidak terpenuhinya suatu kebutuhan atau keinginan. Yang ketiga berselisih. Yang keempat yaitu menggoda. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dengan bentuk kata-kata seperti ejekan atau cemoohan. Yang kelima yaitu persaingan. Persaingan ini adalah keinginan untuk melebihi atau mengungguli orang lain yang selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini biasanya terlihat pada masa sekolah. Yang selanjutnya yaitu kerjasama. Sikap kerjasama ini biasanya ditunjukkan dengan anak yang ingin bermain bersama serta melakukan kegiatan belajar bersama. Ketujuh yaitu tingkah laku berkuasa atau mendominasi. Biasanya wujud dari sikap ini yaitu seperti memaksa, meminta, menyuruh, bahkan yang lebih parah mengancam. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu simpati. Simpati yang itu merupakan sikap emosional yang mendorong suatu individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain agar orang tersebut mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Yang selanjutnya yaitu pola pikir menurut Harlow. Pola pikir menurut Harlow
empati terhadap apa yang dialami remaja itu. Dan yang ketiga itu terjadinya masa kritis, atau di sini disebut juga masa pencarian jati diri remaja. Di masa-masa ini remaja itu mulai berpikir untuk maju, berpikir ke depan, mencari jati diri, kemana langkah hidup ataupun jalan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor yang pertama itu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama atau kontak sosial pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan seorang anak, termasuk juga perkembangan sosial, di mana di lingkungan keluarga seorang anak pertama kali menerima pendidikan, sedangkan yang berperan di sini itu adalah orang tua. Bagaimana perkembangan sosial anak itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua itu kematangan anak, di mana dalam kematangan anak terdapat beberapa hal yang mempertimbangkan dalam proses sosial. Yang pertama itu memberikan dan menerima pendapat orang lain. Maksudnya di situ itu, jika kematangan seorang anak baik, maka dia akan mampu memberikan pendapat dan dia mampu berkontribusi terhadap suatu organisasi maupun terhadap suatu forum. Dan jika kematangan anak itu juga baik, maka pada saat di suatu forum pendapat dari anak itu tidak diterima forum itu, dan dia juga harus dapat menerima pendapat orang lain. Dan skip nanti ya, tinggal skip aja. Selanjutnya memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Sama seperti tadi, antara intelektual dan emosional itu berjalan saling beriringan. Dimana jika kematangan seorang anak itu baik, maka intelektual atau kecerdasan seorang anak itu akan tinggi. Dan baiknya intelektual dan kecerdasan seorang anak itu, dia akan mampu menetapkan emosionalnya, dan dia mampu mengontrol emosionalnya. Dan selanjutnya itu kemampuan berbahasa. Jika kematangan seorang anak baik, maka kemampuan berbahasa seorang anak itu akan baik juga. Dan jika kemampuan berbahasa seorang anak baik, maka dia akan diterima di suatu forum maupun organisasi, dan pendapat maupun kontribusinya itu akan diterima dengan baik oleh forum maupun organisasi yang mengikuti seorang anak itu. Yang ketiga itu status sosial ekonomi, di mana kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi dan status sosial ekonomi
kelompoknya. Akibatnya, mereka akan membentuk kelompok elit dengan norma dan sendirinya. Yang selanjutnya itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah, di mana pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Di mana jika mental seorang anak itu lemah, maka di dalam sosial pun dia akan dianggap lemah. Emosi. Jika seorang anak tidak dapat mengontrol emosinya, maka hubungan sosial anak tersebut tidak akan dianggap ada gitu. Karena dia itu sikapnya agresif. Kadang sikap yang seperti ini dijauhi oleh kelompok sosial. Dan yang ketiga itu inteligensi. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa yang terbangun secara baik. Sama seperti tadi, jika intelektual seorang itu tinggi, maka dia juga akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosi secara seimbang dapat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial. Yang selanjutnya itu teman sebaya. Hubungan sebaya sangat penting bagi perkembangan anak. Yang keenam itu teman sebaya, di mana hubungan teman sebaya sangat penting terhadap perkembangan sosial anak. Bagi contoh, misalnya seorang teman sebaya ini itu selalu memberikan dukungan dan rasa percaya diri terhadap temannya, yang dulunya temannya ini dalam suatu acara itu tidak mau ambil bagian gitu, karena dia kayak sifatnya itu seperti antisosial. Dan dengan adanya dukungan maupun motivasi dari seorang teman sebaya maupun temannya ini dapat memungkinkan seorang anak itu untuk mengambil bagian dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan dengan dia mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, maka anak itu yang dulunya memiliki kontak sosial, bisa saja dia itu berkembang secara keterampilan sosialnya. Mungkin tidak asing lagi kepada kita